Benar salah tidak apa-apa. Itu sharing namanya. Jadi kita malu kan kalau bicara, nanti dia tahu saya bicara, jadi tulis saja sebenarnya. Itu hanya metodenya saja yang beda. Tapi itu sebenarnya adalah sharing dari sahabat, dari teman, dari yang mengalami situasi yang sama dengan saya sebagai istri. Ternyata istri perempuan ini seperti ini, laki-laki ini maunya begini, dan itu kita bisa pakai untuk menolong kita ketika ada hal yang kita anggap masalah atau hal yang bagi kita itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ternyata itu kita temukan di orang lain juga yang situasinya sama seperti itu. Terima kasih banyak untuk berbagi dengan sharing yang singkat tapi semua bisa dapat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya kita akan melengkapi bagian ini dengan sharing yang akan di-sharing oleh satu teman. Ya, baik, shalom. Seluruh GKI kegiatan yang seperti ini adalah pertama kali. Tepuk tangan untuk kita. Kekuatan keluarga menjadi fondasi utama untuk entah Papua Maska, Jayapura Maska, keluarga Maska, pokoknya yang mas-mas itu. Satu yang luar biasa. Kami dua akan share tentang hal-hal privasi yang kami dua punya, pasti kita punya masing-masing. Tapi kami dua akan share apa yang menjadi bagian yang kami dua alami selama kami dua dari pacaran, terus menikah, berkeluarga, sampai dengan hari ini. Sebagian Bapak Manangsang suka tahu ya, dia punya cara-cara yang hambat dalam menikmati hubungan suami istri. Itu kita ambil dari Google, karena waktu kami dua pas situasi seperti ini tidak ada yang bisa foto kami dua, jadi kita ambil dari jadi waktu kita juga bisa rasa tuh waktu tengkat dalam keadaan seperti ini. Coba siapa yang mau foto? Jadi terpaksa mengambil dari luar. Nah, kita akan bagi ada sekitar 7, pasti banyak tapi kita pakai 7 untuk bicara tentang dalam menikmati hubungan suami istri, hal-hal apa yang menjadi penghambat. Dan mungkin ini sesuatu yang sangat umum. Yang pertama adalah waktu bulan madu sampai dengan tahun pertama kami tidak merasa itu monoton. Itu sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Tapi lama-kelamaan begini, bahwa gairah itu ada yang turun dan kita evaluasi, oh ternyata kita monoton. Nah, monoton ini kami dua pernah datang ke Ibu Saud, dan Ibu Saud sarankan sesuatu yang agak aneh, tapi mungkin untuk keluarga-keluarga yang lain begitukah? Tapi ya sudah, anehnya itu adalah pergi, kalau itu sudah turun monoton, pergi sudah ke film porno, begitu-begitu ya. Nah, begitu. Jadi, ya itu sesuatu yang agak susah untuk kami ya. Itu, oke. Hal yang pertama yang mengakibatkan hubungan suami istri itu hambat itu adalah, salah satu yang kami dua simpulkan itu adalah, kedua mungkin monoton. Kita tidak tahu bagaimana bikin variasi-variasi begitu ya. Itu monoton, itu satu. Kemudian yang kedua, dari monoton itu bisa mengakibatkan, di monoton itu macam-macam ya. Mungkin satu gerakan yang
Seperti itu saja kah? Atau ibu punya gerakan yang seperti itu saja kah? Atau waktu saya mau ini kasih kode-kode itu artinya sasu mau, atau dia mau kode-kode seperti itu saya mau, atau kode begitu terus saja, itu juga mungkin monoton kah? Kemudian waktu pemanasan mungkin begitu saja. Jadi itu yang saya bilang, kami dua mungkin sesuatu yang monoton juga itu perlu evaluasi. Kemudian dari keadaan yang monoton itu bisa mengakibatkan itu seperti kok bisa ganti cara lain kah? Ini macam bosan terus ini. Kok cara datang itu macam begini-begini terus. Dulu waktu masih pacaran ini kok gaya datang itu dengan berbagai macam. Kali ini macam kok parfum itu tidak ada parfum lagi, mungkin minyak tahun ke apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah dari keseluruhan itu bagian lain adalah berkaitan dengan lelah atau capek. Nah, itu juga bisa menghambat salah satu. Dan akibat lelah dan capek, ya sudah, pasangan yang lain terus terhirau lagi. Sudah, tangan berat kah, tangan ini apakah begitu ya. Kemudian kita akhirnya seperti gambar yang di sana itu, bolak-balik. Kemudian ibu tadi sudah punya testimoni dia sakit. Nah, itu juga bisa mengakibatkan saya mempunyai sayang yang lebih, dan sayang yang lebih itu manusiawi karena sakit. Kemudian itu artinya kita punya saat puasa juga tiba begitu ya. Itu juga sesuatu yang penting untuk kita. Dan yang keempat itu berkaitan dengan K3 ya, kualitas komunikasi kurang. Di beberapa hal itu kalau kami dua punya kualitas komunikasi kurang, dan itu berdampak juga ke ranjang pada masalah. Dan yang keenam itu adalah kadang dia itu rasa seperti laksanakan kewajiban karena dia sebagai istri dan saya sebagai suami, itu kewajiban saja. Atau tentu juga kadang-kadang mungkin rasa apakah ini kebutuhan kah, seperti itu ya. Dan kewajiban dan kebutuhan itu menjadi salah satu yang juga bisa membuat kita terhambat di situ dalam masalah. Dan yang ketujuh itu adalah berkaitan dengan stres. Nah, tadi Bapak Anantan bicara dan saya pikir ya sesuatu yang kita menghadapi ya. Stres itu banyak aspek ya, mungkin dari kami dua sendiri bisa, kemudian kami dua perhubungan, kemudian kami dua punya keluarga dekat, terus mungkin tempat kerja atau ada teman pengaruh-pengaruh yang dari luar dan lain-lain, sehingga ke atas ring pun dia bermasalah begitu. Jadi stres ini juga menjadi satu. Jadi itu adalah keseluruhan kami dua punya, yang sebagian juga sudah tadi kita juga sudah tulis dalam kotak yang tadi itu tulis, dan kita harap nanti kita share juga dari Bapak Ibu, barangkali juga punya pengalaman yang sama mungkin, tapi dengan membahasakannya dengan bahasa yang berbeda. Itu khusus untuk masalah-masalah atau berkaitan dengan penghambat. Nah, sekarang pergi ke materi kedua. Solusi atau langkah-langkah penyelesaian. Juga di situ kita dua ada kasih sekitar 7 juga, tapi pasti ada banyak lah. Atau mungkin sama tapi dengan bahasa yang berbeda, seperti itu ya. Foto di beberapa momen kami dua foto dalam kondisi yang seperti itu ya. Ini bukan dirancang, jangan ranjang punya itu bawa di situ. Jadi itu harus menunjukkan bahwa kami dua di tempat manapun kami dua punya keceriaan, menunjukkan bahwa kami dua juga
ada solusi terhadap masalah-masalah yang kedua hadapi. Nah, kondisi yang tadi 7 di atas tong hadapi, hal yang kami lakukan adalah kami dua harus saling mengerti. Itu sesuatu yang menurut saya untuk kami dua itu sesuatu yang menjadi hal yang penting. Dari sejak pernikahan sampai dengan hari ini, proses untuk mencapai tingkat saling mengerti itu perlu perjuangan juga. Dan sekarang sudah mencapai satu tahap yang menurut kami, kenapa juga bisa hal yang penting di keluarga, kami dua juga bisa bicara. Kami dua juga share untuk tentu bicara apa ya, karena pasti mungkin tentu punya mungkin tidak terlalu lebih baik dari yang lain. Tapi ya tidak apa-apa, kita bicara saja, nanti yang lain juga pasti akan menyampaikan yang terbaik dari itu. Saya dengan dia, kami dua kita dikuduskan, dan itu menjadi satu ikatan untuk gairahkan mengerti, yang menurut saya itu penting. Kemudian yang kedua, panjang hidup sampai dengan mati, kami dua terus belajar tentang memaknai kesabaran. Sabar. Waktu tangan berat itu sabar. Bisa juga emosi tapi sabar, begitu ya. Mengerti tentang sesuatu yang namanya sabar. Dan yang ketiga itu adalah kita dua pintu terbuka untuk memaafkan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya salah internal, kami dua saja, tidak apa-apa, marah. Setelah itu pintu buka untuk maaf. Tidak bisa tinggal sampai berhari-hari. Hari itu baku marah selesai, hari itu juga selesai. Satu yang sangat hebat ya. Ini dari saya, nanti juga ibu kasih tahu juga, dia punya bagian untuk kasih maaf seperti apa, itu juga sesuatu yang baik. Tapi itulah, kami dua punya sesuatu yang bisa kami bagi. Masalah tidak bisa sampai besok. Hari itu selesai, sudah. Baku belakang dulu, yang tadi itu, setelah itu ya sudah. Baku balik lagi, follow lagi. Itu sesuatu yang luar biasa penting. Di hal-hal seperti ini yang tadi Pak Manangsang bilang itu nomor 1 perpecahan. Dan tadi. Dan yang keempat itu bagus sekali. Kalau tong sudah baku maaf, saya orang yang paling cepat sekali untuk beri pelukan dan kecupan. Itu sesuatu yang bersemi lagi. Dan demikian juga ibu. Jadi biar marah-marah tapi setelah itu sudah, kami dua harus berbagi suatu energi positif dari memaafkan itu dengan satu tindakan. Tidak susah dari hidup yang namanya damai dan penuh kasih, kecuali pupuk tangan, buka dan peluk dia dan kasih kecupan. Itu saja, itu sesuatu yang tidak mahal juga, sangat dekat sekali, tapi kadang-kadang itu mahal juga. Dan yang kelima adalah kita lupa. Yang tadi itu baku marah, setelah itu lupa, ayo kita jalan-jalan sudah. Kita pergi kemana kah begitu, atau makan kah gitu. Lupa. Itu yang menurut saya bagus ya, sehingga dilupa itu awal dari refreshing itu, kesegaran bersemi lagi, memekar lagi. Itu kedua. Dan ibu selalu minta untuk harus tunda bicara ulang. Yang tadi tunda hadapi itu, tunda sekarang dalam keadaan damai bicara ulang lagi tentang yang tong hadapi. Meskipun nanti berulang lagi, tapi harus bicara lagi begitu ya. Ya kita juga alami jadi hal itu yang membuat kami dua kokoh dan utuh karena akan bicara ulang. Dan itu adalah inisiatif selalu datang dari ibu. Dan saya merasa bangga.
Itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah saatnya doa. Doa punya semua itu yang doa hadapi yang masalah dan seluruh solusi ini. Kan solusi langsung dan doa. Cara dulu, kasih terang dulu, sampai clear dulu, baru sembahyang. Energi terpulihkan dari yang punya energi, yang waktu itu ketemu berdiri depan altar baru Pokayaka hadir. Dan kami dua punya testimoni. Tepuk tangan. Ya, terima kasih, saya kembalikan. Mungkin ada mau tambah-tambah sedikit. Ya baik, terima kasih Pak Wali sebagai pemateri dan suami. Oke, ini kami dua memang harus sepakat untuk bicara. Kasih tahu apa yang kami mau kasih tahu, kami harus sepakat. Dan kami dua tadi malam baru sepakat ini. Jadi ada yang tidak tertulis, ada yang tidak ditulis, tapi kami dua sudah cerita. Terima kasih sayang. Oh ya, saya kira saya harus mendampingi. Jadi Bapak Ibu, asesmen yang saya bagi itu kebetulan berhubungan dengan profesi saya. Sehingga itu pengalaman kami juga, karena di Sabar itu, ini Pak Wali punya semua. Tadi saya bilang untuk dia, Pak ini kayaknya saya punya penyelesaian kok belum tulis ini, karena ini semua kok berdiri. Ini semua adalah proses kami bersama, tapi macam maaf yang terbuka, saya belajar dari Pak Wali. Saya belajar dari beliau, karena saya bukan orang yang cepat memaafkan. Saya orang yang berbeda. Saya orang yang punya karakter kepribadian. Di asesmen itu saya orang D. Bapak Ibu nanti jumlah nilainya, Bapak Ibu orang apa begitu, masuk dalam karakter jenis apa. Karena Pak Wali itu karakter antara I, itu orang yang benar-benar ada di sana. Sabar, pemaaf, cepat melupakan, mengampuni, begitu. Itu orang yang easy going, yang enjoy, yang segala sesuatu itu tidak bermasalah. Mengapa saya harus selalu minta bicara kembali? Karena saya orang D, orang yang selalu mau selesaikan sesuatu sekarang juga. Kalau dia ikutan, karena dia orang yang tidak bermasalah, aku mau selesai cerita ulang sampai 10 kali juga saya cerita ulang. Nah, karena itu penting sekali seseorang tahu karakternya, karena karakter mempengaruhi juga di hal-hal menyelesaikan situasi tertentu. Secara khusus diranjang. Misalnya, pendos bakalai betul nih, bakalai sungguh mati antara kewajibankah atau itu bagian yang tadi di atas. Itu kewajiban atau kebutuhan. Saya selalu bilang, ya karena kok kebutuhan jadi saya wajib memenuhi. Artinya bagi saya itu hanya kewajiban saja dan saya tidak nikmati. Karena bagi saya itu hanya kewajiban. Tapi bagi dia itu kebutuhan. Kan kalau kebutuhannya itu terus menerus sementara saya terpaksa, maka saya jadi orang yang sakit hati. Dan itu tadi Pak C bilang tuh, kadang-kadang kalau saya sadar baru saya mulai raba-raba, kira-kira dia tutup mata betul kah tidak? Karena kalau dia mulai dan saya bilang, apa ini orang sudah tangan berat. Kadang-kadang saya sadar begitu, nanti saya pengen dia tangan pelan-pelan baru saya rasa kira-kira dia tangan ini ringan kau berat. Kas pindah dia sabar. Kalau laki-laki yang karakternya D itu amat sangat berbahaya. Karena keinginannya dia akan mau. Dan kalau perempuannya juga D, itulah jadinya banyak perselingkuhan. Itulah jadinya banyak pasangan yang di sini. Dan puji Tuhan, kami dua benar-benar menjadi tipe manusia yang saling menyimbangi. Dia manusia I yang semua hal itu Tuhan kasih untuk saya. Sementara saya manusia D yang keras kepala, yang kepala angin dan macam-macam. Kami juga melakukan sesuatu yang tadi bagian air yang Pak Manangsang bilang. Seperti afirmasi itu dengan Ibu Saud. Sudah cukup lama. Kami juga pergi ke psikiater juga sudah cukup lama karena masalah ada di saya. Saya terima kasih Pak Wali. Terima kasih Kakak John.
Terima kasih, karena kami punya pengalaman di awal yang sangat rumit dan berat sekali dengan seks, dan itu kemudian saya sekarang senang sekali berbagi karena Tuhan izinkan Pak Wali jadi orang yang benar-benar mendorong saya untuk sampai ke titik itu, dan karena dia orang jadi dia tidak bermasalah. Saya punya pengalaman buruk yang kemudian kami ketemu bahwa ternyata saya punya persoalan dengan seks itu karena saya pernah diperkosa. Sehingga setiap kali berhubungan sepanjang kami dua menjadi suami istri, saya selalu tutup mata. Dan selalu menjadi kewajiban. Saya tutup mata karena saya takut. Dalam ketakutan itu saya selalu tidak sanggup mencapai klimaks. Dan itu jadi tekanan. Sehingga kalau dia minta lagi, saya bilang, kok kira saya ini perempuan apa kah? Mau tinggal buka terus, karena saya ketakutan. Dan Bapak Ibu, banyak sekali masalah seperti ini ada di banyak pasangan suami istri yang tidak terbuka dan tidak memahami bahwa itu masalahnya. Masalahnya bukan sekarang, masalahnya di tahun waktu lalu waktu masih kecil. Saya diperkosa itu umur 13 tahun. Dan itu efeknya baru hanya ada di saat saya kandung. Bersyukur saya baru kawin satu laki-laki. Karena orang yang diperkosa dia bisa mengalami pengalaman dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Pengalaman itu. Sehingga waktu kami dua menikah, saya percaya sekali ini Tuhan kasih dia untuk saya. Terima kasih. Tapi pacar ada tadi, akhirnya dia yang datang. Kayak gitu. Jadi kemudian di situasi seperti ini kami dua berjuang bersama dan dialah pahlawannya. Gitu ya. Terima kasih. Jadi berat sekali di pengalaman berjuang. Ternyata waktu saya tahu kalau saya bukan tidak mau melayani dia karena tidak mencintai, tapi karena saya ketakutan. Setiap kali berhubungan suami istri pasti saya dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan karena pengalaman waktu lalu, pengalaman kecil. Jadi kalau dia mau sentuh saya, itu saya takut, sangat takut. Jadi saya badan macam strom duluan begitu. Sehingga sekarang kami dua temukan bagian lain, cara lain untuk melakukan substitusi itu afirmasi. Itu saya tidak, kalau mulai dengan tadi Pak C bilang role play itu apa? Mulai dengan pemanasan. Ini orang saya aneh karena harus di pemanasan itu di saraf, bukan di tempat yang harus langsung main begitu. Jadi kepala dulu, kepala sebesar otak itu tidak takut di kepala. Jadi kadang-kadang dia harus pegang kepala sampai saya tidur baru dia semua mulai saya kaget bangun sama marah lagi. Karena kepala ini penuh dengan ketakutan. Jadi pemanasannya di kepala, aneh sekali di kepala supaya saya punya ketakutan itu hilang pelan-pelan, lalu kemudian saya menikmati dan itu bisa berjalan bersama. Dan lalu kemudian ini bagian yang paling baru sekali, baru 2 minggu lalu kami dua bicara. Dan puji Tuhan kami dua adalah orang-orang yang suka bicara, sama-sama harus bicara. Karena ada suami istri yang istri mau bicara, suami tidak mau, suami mau bicara, istri tidak mau. Sudah bicara sampai bosan. Tapi kami dua kalau dia tidak bicara, tutup pintu. Kok keluar dari pintu itu saya hajar kok depan pintu. Lebih baik kok kembali kami bicara. Lebih baik kembali tentu harus bicara. Dan terima kasih karena dia sudah sampai di sana, nanti dia balik kembali lagi tentu harus bicara. Jadi nyata Bapak Ibu, dia selalu bilang kalau itu saya punya kebutuhan, tapi kata-kata itu tidak seperti menggugah saya. Baru saja 3 minggu 2 minggu kah begitu yang lalu baru sadar. Tapi juga karena dengan kata khusus yang menyadarkan saya pikir aneh sekali ya, ketong 3 nih, ketong kuliah konseling, mau jadi konselor, tapi juga kadang-kadang ketong terang mengerti juga. Terus bagian ini, itu wajar saja, karena otak sudah tutup kok, jadi teori lain, praktek lain. Jadi Pak Wali bilang begini, untuk saya, karena kami dua kamar itu kan kamar kerja, terus kamar tidur. Jadi kalau dia sibuk kerja pasti dia lewat saat tidur. Nanti dia datang sedikit, dia mungkin kerja sana sudah ini, kok tidur kan? Dia bilang begini, malam saya bilang, tuh latihan kata-kata ini. Apa itu seperti Pak dokter bilang energi, tapi sesuatu yang memberi saya bikin saya jadi pintar begitu. Kamu berarti setiap kali kau pintar itu berarti bagian ini yang bikin kau pintar. Jadi untuk mengerjakan apa-apa saya harus servis di sini supaya kau pintar cepat kan. Jadi kata khusus itu artinya dengan menikmati hubungan yang nyaman, yang indah, itu berarti mensupport dia untuk
punya banyak energi baru yang mengerti apa-apa begitu. Jadi orang pintar yang bicara banyak, bicara baik dan begitu begini. Saya pikir oh iya, jadi mau juga tapi saya bilang supaya dia pintar. Ayo Nelinci, ayo mau, ayo. Supaya dia pintar. Begitu. Jadi artinya Bapak Ibu semua, setiap kita punya pengalaman, tapi yang tadi saya bilang kata-kata magic. Kata-kata yang bukan hanya menggairahkan, tapi kata-kata yang benar-benar mensupport kita untuk saling mendukung di bagian ini. Dan satu hal yang paling bagus di antara kami dua, saya percaya Bapak Ibu punya juta. Kami dua selalu sepakat bicara. Saya bilang, Ibu saya suka mau dan posisinya. Kira-kira kok bisa ganti kan? Biar dia sebalap, tapi dia bilang, iya yang bagaimana? Artinya kita komunikasi, bicara. Mama, ibu-ibu, jangan capek terus tahan pas saja. Mungkin juga Pace sebenarnya mau juga yang lain, tapi kan gue terbicara jadi akhirnya dengan cara yang masing-masing sakit hati, tidak senang, tidak menyenangkan, tapi bicara dan itu refleks. Terima kasih sebab kita semua percaya kami punya sharing. Saya bilang begini, Bapak Ibu coba baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 itu adalah perintah Allah yang pertama untuk suami dan istri. Perintah Tuhan Allah yang pertama itu adalah beranak cuculah. Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Berkati itu anak cucu, tapi perintah untuk melakukan anak cucu itu bagaimana? Itu apa? Kira-kira kita bisa hamil seperti Maria? Bisa kah? Tarakan toh, sampai dunia kiamat tidak ada. Hanya satu perempuan di dunia ini saja. Itu Maria. Perempuan yang lain harus melalui apa? Itu perintah Tuhan yang pertama. Kamu selalu pikir untuk anak. Kalau Tuhan terkasih anak sebagai berkat, barang itu mau selesai, mau stop. Tidak toh? Pasti lancar saja. Meskipun dengan alasan anak, ada yang bilang Aisyah mau dapat anak, kok terkasih anak, saya pergi cari perempuan lain. Itu alasan saja. Bukan karena anak, tapi barang ini. Karena orang tidak mengerti bagian itu. Nah itu sering kami dua, terima kasih Pak Wali sudah kasih bagi pengalaman, dan begitu pengalaman kami dua. Sampai sekarang masih bakalai-bakalai. Kadang-kadang semangat buka, tapi tutup biar kok buka sendiri sudah, yang penting jadi. Kalau terada sudah, tapi itu anugerah yang Tuhan kasih, begitu solusi kami dan itu yang kami coba alami. Nah bagian itu sharing yang tadi kita sudah lakukan di kertas kecil, jadi kita tidak cerita karena kami percaya bahwa untuk cerita seperti kami dua membutuhkan energi, karena harus bicara bersama dulu baru cerita, jangan kok cerita sendiri depan bikin malu saja. Begitu. Ya kertas-kertas kecil tadi menjadi sharing di antara kita yang begitu dari kami untuk menambah. Terima kasih.